Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, anak-anakku khususnya SMP 199. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita belajar bersama, mencari ilmu bersama. Pada kali ini Bapak akan membahas tentang ilmu fikih. Ilmu fikih itu tentang masalah bagaimana cara beribadah dengan baik, wudhu dengan baik bagaimana, puasa yang baik gimana, dan sebagainya. Itu adalah menggunakan ilmu fikih. Ilmu fikih termasuk dari syariat agama Islam. Dan Bapak menggunakan kitab Fathul Qorib atau takribnya, kitab Fathul Qoribnya, dan yang dibaca takribnya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Sebelum mulai kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita belajar bersama, kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk materi kali ini, materi pertama yaitu tentang masalah toharoh, masalah bersuci. Toharoh baik toharoh atau bersuci dari najis ataupun bersuci dari hadas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-miyahu allati yajuzu at-tathhir biha sab'u miyahin. Pengarang kitab Musonif menjelaskan bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Dengan cara apa alatnya? Yaitu dengan cara air. Kemudian Musonif, pengarang kitab, menjelaskan bahwasanya air itu ada 7 macam untuk digunakan untuk bersuci. Apa aja? Yang pertama ma'us sama. Yang pertama itu adalah air langit, atau kita namakan dengan air hujan. Air hujan pasti dihukumi suci. Kita boleh mandi besar dengan air hujan. Kita berwudu dengan air hujan, hukumnya boleh sah. Kita membasuh najis menggunakan air hujan, itu diperbolehkan. Karena air hujan itu termasuk dari air-air yang diperbolehkan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, wa ma'ul bahri. Yang kedua adalah air laut. Air laut selamanya itu dianggap sebagai suci untuk digunakan untuk bersuci. Wudu, kalian mau berwudu di laut boleh. Kalian punya hadas besar, punya tadi malamnya mimpi basah, kalian mau mandi, Pak saya mau mandi di laut saja, mandi besarnya boleh, silakan, hukumnya sah. Karena air laut kemungkinan tidak akan menjadi najis dengan perkara najis. Seandainya kalian kencing 7 hari 7 malam di laut, air laut tidak akan najis. Karena laut itu luar biasa banyaknya airnya, makanya air laut tidak akan menjadi najis. Kemudian yang ketiga, air apa lagi yang bisa digunakan untuk bersuci? Yang ketiga adalah wa ma'un nahri, yaitu air sungai. Air sungai boleh digunakan untuk bersuci. Yang keempat, wa ma'ul bi'ri, air sumur. Air sumur bisa digunakan berwudu, mandi besar, dan menghilangkan najis. Air sumur kalau zaman sekarang jet pump atau air sumur itu yang
dibor, digali, itu namanya air sumur. Itu boleh digunakan untuk bersuci. Lewat keran itu termasuk air sumur. Keran itu termasuk air sumur yang boleh digunakan untuk bersuci. Boleh berwudu, boleh mandi di keran itu boleh. Kemudian yang kelima wamaul aini. Wamaul aini, mata air. Mata air ini boleh digunakan bersuci. Kalian punya najis, kalian mau wudu di mata air boleh. Nah, mata air itu biasanya adanya di pegunungan, di daerah dataran tinggi. Itu adanya di dataran tinggi pegunungan. Itu boleh digunakan untuk bersuci. Wa ma'us salji, air salju. Air salju boleh digunakan bersuci. Misalnya di daerah Eropa itu air salju, itu boleh digunakan bersuci. Karena Indonesia itu jarang terjadi air salju, hujan salju, tidak mungkin Indonesia untuk menggunakan air salju. Kemudian wa ma'ul barodi. Yang ketujuh, yang terakhir adalah air embun atau air embun. Biasanya air embun itu di pagi hari. Kalian berada di pegunungan, berada di gunung, di atas bukit, itu kalian akan kelihatan, kalau nggak percaya kalian pagi-pagi di daun, lebih jelasnya lebih di daun talas, di atasnya itu ada air ketika pagi, embun. Nah itu bisa digunakan untuk bersuci, boleh untuk berwudu, mandi besar dan sebagainya. Itu air embun. Sumal miyahu ala arba'ati aksamin tohirun mutahhir. Kemudian dari tujuh air tadi, Ki Musonif pengarang kitab menjelaskan dari tujuh itu dibagi menjadi ada 4 macam air. Ada tujuh macam warna air, kemudian dikecilkan lagi 4 macam. Yang pertama apa? Tohir mutohir, hoiru makruhin. Yang pertama itu air suci, mensucikan dan tidak makruh digunakan. 7 air tadi yang di atas itu ada yang suci mensucikan, dibagi menjadi 4, ada air yang suci mensucikan, tidak makruh digunakan. Contohnya apa air suci mensucikan tidak makruh digunakan? Air laut, air sungai, yang air 7 tadi itu termasuk dengan tohir mutahhir, air suci mensucikan. Nanti ada air suci tapi tidak mensucikan. Kemudian atau dinamakan tohir mutahhir hoiru makruh, itu dinamakan dengan air mutlak. Namanya air mutlak. Yang 7 tadi itu bisa dikatakan air mutlak. Air mutlak itu apa? Air yang tidak dimanapun namanya air itu tidak akan tidak menjadikan sebuah nama. Contoh, kalian bawa air sumur dimasukkan dalam botol. Orang menyebut itu akan menjadi air botol, air aqua. Kalian air sumur ditaruh di gelas. Ini apa? Air apa? Ini air gelas. Berbeda dengan teh, susu. Kalian punya teh dimasukkan dalam aqua, namanya air teh. Dimasukkan dalam gelas, tetap air teh. Dimasukkan dalam teko, tetap air teh. Jadi air mutlak itu yang namanya penamaan itu tidak perlu ada penamaan. Ini namanya air mutlak. Ma'ul mutlak, yang tohir mutahhir, yang boleh digunakan bersuci. Kemudian yang kedua, air yang kedua itu namanya tohir mutahhir makruh istimal. Suci mensucikan tapi makruh digunakan. Makruh itu apa? Makruh itu ya boleh dikerjakan juga boleh, tinggalkan juga boleh, tapi lebih baik tidak usah dikerjakan. Itu contohnya makruh. Contoh makruh yang lain, makan jengkol, makruh, lebih baik tinggalkan. Tapi makan boleh, silahkan. Tapi yang lebih baik mana? Lebih baik tidak usah makan. Itu namanya makruh. Kalau ini gimana? Suci mensucikan tapi makruh digunakan. Boleh kalian menggunakan air itu, tapi ya lebih baik nggak usah menggunakan. Contohnya apa? Yaitu adalah ma'ul musyammas. Air suci mensucikan tapi makruh digunakan itu adalah air yang dipanaskan. Ada air, kalian masukkan dalam wadah,
kemudian wadah itu ditaruh di tempat yang sangat panas, di tempat yang panas itu, kemudian air itu dibuat untuk berwudu, dibuat untuk mandi besar, itu hukumnya boleh, tapi hukumnya makruh karena bisa merusak badan, karena banyak penyakit ketika airnya panas. Itu. Kemudian yang ketiga ada air namanya tohir hoiru mutohir li hoiri. Suci tidak mensucikan, suci tidak mensucikan, tidak mensucikan, suci tidak mensucikan. Yang pertama suci mensucikan, yang kedua suci mensucikan tapi makruh digunakan, yang ketiga suci tidak mensucikan. Yaitu namakan dengan air mustakmal. Air mustakmal itu apa? Air yang sudah digunakan untuk bersuci. Contohnya, ada kotoran di lantai. Kalian buang dulu bentuk najisnya, kotorannya. Setelah dibuang, kemudian kalian siram dengan air. Nah, itu bekas siraman tadi, itu namanya air mustakmal. Air yang sudah digunakan. Suci nggak? Suci. Tapi air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Baik wudu, kalian kumpulkan bekas buang najis, buang kotoran, airnya dikumpulkan, kemudian buat wudu, itu nggak sah karena sudah pernah digunakan untuk bersuci. Namanya air mustakmal. Atau air mutahoyir, air yang sudah berubah bentuknya. Ada air kemudian dicampur dengan perkara yang suci. Ada air, saya punya air 1 galon umpama, kemudian dicampur dengan air teh, dengan teh atau dengan susu. Itu air itu akan berubah. Boleh diminum nggak? Boleh karena suci. Tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tidak boleh untuk digunakan berwudu, tidak boleh digunakan untuk tayamum, tidak boleh digunakan mandi besar, itu tidak boleh. Karena airnya sudah berubah dengan perkara percampuran dari yang lain. Air teh, Fanta, Coca-Cola itu nggak boleh dibuat untuk bersuci. Tapi suci, tapi tidak boleh untuk wudu dan sebagainya. Yang terakhir itu adalah ada air najis. Air najis atau air yang terkena najis. Air najis itu apa? Air najis yang kurang 2 kolah. Jadi ada air yang terkena najis. Air yang terkena najis yang pertama ketika kurang 2 kolah. Ketika kurang 2 kolah, 2 kolah itu ukuran kamar mandi, tempat wadah air, bak air itu sekitar kurang lebih 60 cm lah. 59 atau 60. Kalau ukuran airnya kurang lebih 216 liter. Itu ukuran air. Itu 2 kolah. Kalau dalam bahasa Arab 2 kolah. Kullataini. Seandainya airnya cuma 1 ember, yang mana ember itu pasti kurang dari 2 kolah, kurang dari 60 cm, ada kecipratan, kalian kencing di dalam tempat mandi, kamar mandi itu ada ember yang kurang dari 2 kolah, kencing, kemudian air kencing itu mengalir atau terkena air yang berada di ember, itu ember otomatis hukumnya najis karena kurang 2 kolah. Berbeda dengan ketika bak mandi kalian itu luas, lebar, sudah memenuhi syarat 2 kolah. Ada baknya tingginya 60 cm, memenuhi persyaratan air yang bisa muat kurang lebih 216 liter. Ada kemasukan najis air kencing, itu hukumnya gimana? Hukumnya ya nggak apa-apa, air itu tidak najis selama air itu tidak berubah. Tapi kalau kejatuhannya banyak, kencing langsung di kamar mandi, di bak, itu hukumnya najis kalau berubah. Tapi kalau dalam 1 ember, karena airnya sedikit, tempatnya sedikit,
tidak panjang, tidak lebar, maka otomatis berubah atau tidak itu hukumnya najis, air najis. Kemudian ini yang perlu diingat. Yang pertama, cara membasuh najis. Yang pertama, ketika kalian umpama baju kalian umpama terkena najis, air kencing. Caranya gimana? Caranya kalau kalian untuk biasanya pakai caranya untuk pakai apa itu namanya, tempat tempat nyuci baju apa? Tempat nyuci baju. Nah itu, ketika kalian buka air kencing, kemudian dimasukkan dalam ember, caranya gimana supaya itu baju itu menjadi suci? Caranya itu adalah dengan mendatangkan air. Kalau bajunya yang didatangkan air, air itu najis. Caranya kalau air kalian punya air sedikit, satu ember, caranya airnya yang mendatangi najis. Kalau ada satu ember, kok bajunya dimasukkan dalam air ember itu semuanya najis. Sama. Jadi caranya bajunya dipegang kemudian disiram dengan air. Sama dengan kalian laundry, di laundry umpama. Kalian punya laundry, caranya gimana? Caranya karena kita tidak tahu itu baju-baju itu najis, caranya adalah masukkan dulu baju-baju dalam laundry itu, dimasukkan, kemudian air baru disiramkan. Salah kalau kalian air sudah ada dalam laundryan itu, kemudian baju dimasukkan. Yang benar itu baju dimasukkan dulu, baru disiram dengan air. Supaya apa? Supaya menjadi suci. Air itu namanya air mustakmal karena sudah dibuang, karena sudah digunakan untuk najis. Mungkin sedikit dari Bapak seperti itu keterangannya untuk hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, dan semoga kita tetap semangat dan dijadikan oleh Allah sebagai anak yang soleh dan solehah. Jangan lupa untuk materi-materi ini dan materi selanjutnya, jangan lupa kalian simpulkan, kalian catat dan simpulkan, dicatat di buku atau di tempat yang lain, dan terserah kalian. Intinya ada catatan untuk materi-materi ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.